Pernahkah Anda lihat tanaman liar begitu subur di pekarangan rumah Anda? Jangan buru-buru dicabut ya, bisa jadi mereka memberitahu ada sesuatu yang penting, yaitu rahasia tentang kesuburan tanah yang jarang disadari bisa menjadi penanda tanah itu subur. Tumbuhan gulma seringkali dipandang musuh bagi para petani dan pekebun. Mereka tumbuh liar bersaing dengan tanaman utama yang seringkali dianggap merugikan. Di balik stigma negatif itu, gulma sebenarnya menyimpan rahasia tentang kondisi tanah loh. Setiap jenis gulma memiliki frekuensi terhadap kondisi tertentu. Ada yang tumbuh di tanah nitrogen tinggi, ada yang suka di air kadar tinggi, ada juga yang tumbuh di tanah yang unsur haranya rendah. Memahami gulma yang tumbuh sesuatu lahan kita bisa membaca pesan alam tentang kesuburan. Bagi para petani dan pekebun, pengetahuan ini sangat penting dan berharga. Hanya mengamati, mereka bisa menentukan strategi terbaik. Apakah tanah bisa diperkaya dengan bahan organik, apa perlu dikeringkan, atau dibiarkan dengan kondisi alaminya? Ini adalah cara alami dan efisien untuk memahami tanah, sekaligus bisa memanfaatkan gulma bukan untuk pengganggu, tetapi sebagai petunjuk yang bernilai. Ada daftar berbagai gulma sebagai petunjuk kesuburan tanah, ya. Jadi kita dapat mengetahui tanah itu subur dengan tanaman gulma. Tanaman putri malu adalah yang sering kita temukan di pekarangan rumah, di lahan terbuka, di pinggir jalan. Tanaman ini dikenal sebagai daunnya yang sensitif. Jika disentuh dengan jari, daunnya akan menutup. Dan lebih dari keunikannya, putri malu juga bisa menjadi indikator untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah, kandungan nitrogen, dan struktur tanahnya. Putri malu termasuk keluarga Fabaceae Minos yang memiliki kemampuan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dalam akarnya. Bakteri ini dapat mengikat nitrogen dari udara yang bisa diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, jika putri malu bisa tumbuh di sebuah lahan, ini menandakan bahwa tanah tersebut memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi, baik secara alami. Putri malu juga tumbuh yang tidak begitu padat. Jadi dia itu tumbuh di tanah yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan drainase yang baik. Karena ini akarnya tumbuh dengan baik serta tidak tergenang air. Jika tanaman ini hidup berlimpah, menandakan bahwa tanah yang di sekitarnya memiliki tanah yang longgar dan memiliki pertumbuhan tanaman lain, serta nitrogen yang keberadaannya dalam tanaman ini juga mengandung unsur hara lain dalam jumlah yang cukup untuk mendukung unsur haranya. Ya, jika tanaman ini terlalu banyak, maka menandakan bahwa tanah tersebut cukup baik. Ya, jika tanahnya terlalu miskin unsur hara, dia tidak dapat hidup tumbuh. Jadi, oleh karena itu, jika kita melihat tanaman putri malu tumbuh subur, kita bisa menjadi indikasi bahwa putri malu tersebut tidak hidup di tanah yang kering atau terlalu banyak air. Jadi, tanah ini bisa dikatakan kelembapannya stabil dan cocok untuk menanam tanaman. Ilalang disebut juga gulma yang tahan banting dan mampu tumbuh di berbagai jenis tanah termasuk lahan kritis. Namun, jika ilalang tumbuh dengan daun yang lebat, hijau pekat, itu menandakan tanah di sekitarnya subur dan cukup nitrogen. Warna dan kerapatan daunnya mencerminkan unsur hara dan kelembapan tanah. Meski ilalang dianggap pengganggu, namun keberadaannya yang subur bisa menjadi indikator bahwa tanah di bawahnya layak untuk budidaya pengolahan yang tepat.
Jadi, kita bisa melihat tanaman apa saja yang cocok untuk kita budidayakan. Selanjutnya, rumput teki. Rumput teki pertanda tanah subur tapi padat. Rumput teki adalah gulma yang tumbuh di tanah yang subur kaya akan unsur hara. Akar umbi yang kuat pada tanaman ini mampu menembus lapisan tanah yang keras sehingga sering tumbuh di lahan tanah yang padat. Biasanya, tanah yang tumbuh di sini perlu dilakukan penggemburan agar ideal untuk tanaman budidaya. Jadi, tanah ini kaya akan unsur hara tapi perlu diperbaiki. Mengamati gulma bukan sekedar memperhatikan tanaman liar yang tumbuh sembarangan. Di balik kemunculannya, gulma bisa menjadi juru bicara alami yang memberitahu kondisi tersembunyi dari sebuah lahan. Berikut cara memanfaatkannya. Amati jenis gulma yang dominan. Perhatikan jenis gulma yang banyak tumbuh di lahan Anda. Setiap gulma memiliki jenis kondisi tanah tertentu. Ada yang menyukai tanah nitrogen, ada yang suka tanah yang lembab, atau ada juga suka pada tanah yang padat. Apakah Anda pernah mengamati gulma di sekitar pekarangan rumah Anda? Tulis di kolom komentar ya. Setelah mengetahui jenis gulma dan kondisi tanah, solusinya jadikan gulma sebagai awal, bukan akhir. Gunakan informasi itu untuk merancang sistem tanam yang sesuai dengan pendekatan yang bijak. Gulma bukanlah musuh, melainkan sinyal alami yang bisa kita baca. Kita perlu memahami bahasanya. Sekarang Anda tak perlu alat mahal untuk mengetahui tanah ini subur atau tidak. Cukup dengan membaca pesan alami.